Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia. Semoga tempat yang mulia ini pula akan menjadikan diri kita ini orang-orang yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang Allah menyebutkan tentang sesuatu, tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengiringi sesuatu tersebut. Ketika Allah mengatakan wal 'adiyati dhabha, Allah bercerita tentang kuda perang. Tetapi yang dimuliakan oleh Allah sebenarnya bukan kuda perangnya, tetapi orang yang menaiki kuda perang tersebut. Siapa mereka? Para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana mulianya tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Tema kita malam ini, kita berbicara tentang sebuah perkara yang sangat penting. Sebuah perkara yang seharusnya terus diulang dan diingatkan kepada diri-diri kita, yakni tentang perkara ikhlas. Ikhlas adalah perkara yang sangat penting. Dia adalah sebaik-baiknya perkara yang terdapat di dalam hati. Ikhlas adalah cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermuamalah dengan Allah tanpa diiringi dengan ikhlas seperti seseorang yang datang ke rumah orang lain, tetapi orang lain yang dia datangi ini orang yang tidak suka kepadanya. Mungkin dia tidak akan dibukakan pintu, mungkin dia akan diusir, atau mungkin ketika dia masuk dia tidak akan dihiraukan oleh orang yang punya rumah. Demikian pula ikhlas. Ikhlas adalah perkara yang akan menjadikan diri kita berharga di depan Allah. Ikhlas adalah perkara yang menjadikan diri kita ini menjadi sesuatu yang berguna di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya selamatnya manusia itu didulukan dengan selamatnya hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika manusia nanti dikumpulkan di akhirat oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta mereka yang mereka punya tidak berguna. Anak-anak mereka tidak berguna illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan mempunyai hati yang selamat. Dan ikhlas adalah puncak daripada amalan hati. Ketika seseorang bisa menghadirkan ikhlas di dalam hati-hati mereka, maka insya Allah semua kebaikan akan bisa mereka dapatkan. Ini pentingnya ikhlas. Dan ikhlas juga dikatakan oleh para ulama sebagai lubbul ibadah, sebagai inti daripada ibadah. Kalau air itu dikatakan sebagai lubbul hayat. Lubbul hayah itu air. Artinya inti daripada kehidupan itu air. Tanpa adanya air manusia akan mati. Orang tidak minum air, orang tidak makan, mungkin umurnya masih bisa panjang, matinya lawas. Tetapi kalau dia sudah tidak minum, maka sebentar saja dia akan mati. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ketika dia datang ke kota Mekah, dia tidak makan dan tidak minum kecuali dia meminum air Zam-Zam selama 1 bulan. Kada mati dengan hanya minum. Karena air adalah lubbul hayah. Sedangkan ikhlas adalah lubbul ibadah. Dia inti daripada ibadah. Dia pokok yang paling penting daripada sebuah ibadah. Wa ruhuha. Dan dia adalah ruh daripada ibadah. Ketika sesuatu tidak mempunyai ruh, maka dia tidak bisa bergerak. Kita dicabut oleh Allah ruh kita, maka kita akan menjadi juthah, kita akan menjadi bangkai. Demikian pula ibadah, ketika tidak ada di dalamnya keikhlasan, maka ibadah itu tidak akan menjadi sesuatu yang berarti di sisi Allah. Wa asasu qabulil a'mali wa raddiha. Dia sebagai asas, sebagai dasar daripada diterimanya dan ditolaknya amal.
Ketika amal itu mengandung keikhlasan, maka dia diterima oleh Allah. Ketika amal itu hilang daripadanya keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan menerima amal tersebut. Dan perkara ikhlas adalah perkara yang merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan mengikuti ajaran agama ini tadi. Maka ini perkara yang paling penting, ikhlas ini. Kadang-kadang kita ini lupa dengan yang namanya ikhlas. Karena terlalu lama kada diingatkan tentang ikhlas, kita lupa. Kita beribadah tidak dengan keikhlasan, kita bersedekah hilang ikhlasnya, kita melakukan amalan-amalan saleh yang bernilai tinggi di sisi Allah, justru hilang semua keikhlasan tersebut, maka akibatnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Amilatun nasibah, kata Allah. Amalnya di dunia menjadikan dia cuma dapat capek. Dia tidak mendapatkan hasil apa-apa daripada amal yang dia lakukan selama dia berada di dunia. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk manusia melakukan keikhlasan di dalam hatinya. Dan ikhlas, kenapa saya katakan tadi adalah perkara penting yang harus selalu diperiksa. Karena ikhlas inilah yang akan diserang oleh syaitan. Ketika setan berkata, iblis berkata kepada Allah, saya akan menyesatkan semua daripada anak Adam ini. La ughwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan semua mereka ini tadi. Tapi setan sendiri yang berkata bahwasanya dia hanya tidak mampu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas, wahai Allah, maka aku tidak punya kekuatan untuk mereka. Makanya ikhlas ini sesuatu yang diserang terus oleh setan. Sesuatu yang ingin dirusak oleh setan. Karena pertahanan terakhir yang dia tidak akan mampu untuk menjebolnya adalah ketika seseorang itu ada ikhlas di dalam hati-hati mereka. Nah, ini ikhlas pentingnya daripada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna ikhlas mungkin kita sudah paham bahwasanya ikhlas itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Dan ikhlas ini tempatnya ada 3. Ikhlas sebelum kita mengerjakan amal. Sebelum kita beramal, niatkan dulu amalan kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada manusia yang ketika dia akan beramal dia masih ragu-ragu, maka tunda. Kata para salafus saleh, tunda amal kalian. Perbaiki dulu niatnya, baru setelah niat itu sudah lurus, baru amal ini kerjakan. Lalu tempat ikhlas yang kedua adalah ketika kita sedang beramal. Terkadang kita ini niatnya ikhlas untuk melakukan amal, ikhlas dia. Lalu dia beramal. Setelah beramal dia terancam dengan keikhlasannya. Ikhlasnya rusak. Hendak tulak ke masjid, berwudu, pakai baju bagus, pakai minyak wangi, ikhlas niatnya untuk mencari keridhaan Allah. Hendak datang ke pengajian di masjid, ikhlas karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di masjid, terdapat calon mertua misalnya. Nah, berubah dia. Hatinya berubah. Bahwasanya saya ke masjid hendak di shaf paling depan atau hendak menjadi imam. Supaya apa? Supaya calon mertua saya memuji saya. Supaya kaina kalau meminta anaknya ancap dijulung. Berubah ikhlasnya pada saat dia sudah melakukan amal. Ada lagi orang yang niatnya ikhlas dari awal. Dia lakukan amal tersebut dengan ikhlas. Selesai amal ini dia lakukan, dia mendapatkan predikat keikhlasan. Tetapi setelah dia beramal, syaitan datang dan menggoda untuk merusak keikhlasannya. Contohnya, mengungkit-ungkit. Misalnya kita telah memberi kepada seseorang, memberi kepada orang lain, memberi bantuan, memberi apapun kepada orang lain. Tetapi di akhir daripada perbuatan kita, niat kita ikhlas. Melakukannya kita ikhlas. Tetapi setelahnya kita mengungkit-ungkit, rusak ikhlas kita ini tadi. Rusak ikhlas kita. Makanya berat ikhlas ini. Karena dia adalah sesuatu yang terus diserang oleh syaitan. Karena setan sendiri yang mengatakan, inna ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau mereka itu, ya Allah, orang-orang yang ikhlas, maka sungguh aku tidak akan pernah mampu untuk menggoda mereka. Dan ikhlas merupakan, tadi dikatakan sebagai sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun juga merupakan perintah daripada Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya, kata Rasulullah. Ini untuk mengindikasikan bahwasanya ketika kalian melakukan amal, maka lakukan amal-amal kalian itu dengan ikhlas.
Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sudah bisa mendapatkan gambaran tentang begitu pentingnya ikhlas ini tadi. Tentang begitu agungnya ibadah yang bernama ikhlas. Karena dengan segala sesuatu, ikhlas ini pun akan bisa merubah keadaan. Keadaan yang jelek bisa menjadi baik karena keikhlasan. Kebaikan yang sudah besar akan menjadi porak-poranda, hancur dengan sebab rusaknya pula keikhlasan. Dan kemudian kita pada malam ini akan juga membahas tentang Thamaratul ikhlas, buah atau hasil yang bisa kita lakukan atau yang kita dapatkan ketika kita telah bisa melakukan keikhlasan. Artinya ketika ikhlas ini begitu penting, begitu hebatnya, lalu kita bisa melakukannya, kita bisa mendapatkan keikhlasan, maka kita akan mendapatkan thamaratnya, akan mendapatkan hasil-hasil daripada keikhlasan tersebut. Di antara hasil daripada keikhlasan yang ketika mampu untuk dilakukan oleh seseorang, maka orang itu akan menjadikan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhullah." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima sebuah amalan kecuali amal itu dilakukan dengan ikhlas dan dia hanya menginginkan wajah Allah. Dia hanya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi contohnya, kita berangkat ke masjid, kita mendatangi majelis ilmu, tujuannya untuk satu, ingin mendapatkan kebaikan dan hanya untuk mencari ridhonya Allah. Karena kita sudah tahu di dalam majelis ilmu itu apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, Allah memberikan rahmat kepada mereka, Allah memberikan sakinah kepada orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Wahai Allah, datangku ke majelis ilmu ini cuma ingin mendapatkan sakinah dari dirimu. Dari Allah Subhanahu wa taala, ingin dapat sakinah, ingin dapat ketenangan. Lalu saya ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya pun juga ingin mendapatkan ilmu, karena orang-orang yang mempunyai ilmu dikatakan di dalam sebuah hadis, malaikat-malaikat pun meletakkan sayap mereka guna menghormati orang-orang yang punya ilmu. Ikan-ikan yang di laut akan memintakan ampun kepada orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Ini yang kita inginkan ketika kita ini duduk di dalam majelis ilmu. Jangan karena ke majelis ilmu, mohon maaf saja, kalau ke pengajian sana kah, di musola ini atau di masjid A atau di musola B, makanannya apa? Kalau hendak mencari makanan itu di warung, jangan di masjid, jangan di musola. Makanannya apa? Oh, makanannya kareh kambing, ya sudah kita ke sana. Oh, hari ini perai kan ada kareh kambing, makanannya roti pisang aja. Nah, di sebelah rumah banyak roti pisang, jadi koler ke situ. Nah, ini yang dicari adalah urusan keduniaan. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Orang seperti ini tidak pernah akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah di akhirat kelak. Maka ini hati-hati. Hati-hati kita dalam perkara-perkara yang seperti ini. Kelihatannya remeh, akan tetapi kita telah mengorbankan akhirat kita demi kareh kambing tadi. Demi misalnya apa lagi, Pak? Kalau roti pisang ada korban-korbanan, Pak. Di sebelah rumah banyak jadinya. Ya kalau. Nah, ini salah satu contoh qabulul amal. Diterimanya amal salah satunya adalah, atau salah satu syaratnya adalah orang itu menghadirkan keikhlasan. Lalu yang kedua dikatakan oleh para ulama, dengan adanya ikhlas maka akan didapat husulul ajr. Akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti ini yang kita inginkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha." Tidaklah engkau menginfakkan satu infak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang engkau inginkan dengan itu adalah wajah Allah, ikhlas maksudnya, melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, illa ujirta 'alaiha, kecuali kalian pasti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang engkau lakukan tersebut. Ini juga yang kita inginkan. Kita ingin melakukan segala amal itu ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada orang yang mengajarkan, "Ya Allah, saya ini tidak ingin pahala, saya tidak takut nerakamu, tapi saya ini tidak kuat dengan siksamu." Ini aneh orang kaya ini. Karena salah satu makna takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala muridillah tarju thawaballah. Engkau beramal dengan amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, yang engkau inginkan cuma satu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama,
Tarju thawab Allah. Engkau menginginkan pahala dari Allah. Maka yang kita lakukan, kita menginginkan pahala Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan amal-amal tersebut hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan pahala yang kita inginkan tersebut. Ini perlu jadi catatan. Jadi kada boleh hendak ini dan hendak itu. Ini kayaknya pilkada biasanya, kalau sudah pilkada ini banyak kayaknya. Bari masjid, musola apa ini namanya? Miftahul Jannah. Kayaknya ulun bari 20 juta, pasangakan AC 4 biji misalnya. Tujuannya untuk apa? Supaya pian pilih ulun misalnya kayak itu. Nah, ini tidak diberikan pahala oleh Allah. Amal mereka seperti haba'an manthura, seperti debu yang ditiup angin. Mungkin saya akan disebut di sini, saya akan dikenang di tempat ini. Orang akan memuliakan saya ketika saya datang ke tempat ini. Akan tetapi di mata Allah saya tidak punya harga. Di mata Allah Subhanahu wa taala seluruh 20 juta dan AC yang 4 biji tadi yang ulun pasang tidak sedikit pun bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Karena banyak, terkadang kita ini kadang ingat, setan ini pintar, Pak. Semakin pintar orang, semakin sering orang itu mempunyai ilmu. Setan yang dikirim, kada setan-setan yang secoret, kada. Setannya yang punya bintang di pundaknya, jenderal-jenderalnya setan yang dikirim. Kalau mengirim setan yang secoret, ini kurang pengalaman, cara menggoda kurang pengalaman. Dikirimnya oleh iblis setan-setan yang hebat untuk merusakkan segala sesuatu yang menjadi cita-cita kita di dalam beramal. Ini salah satu keutamaan daripada ikhlas. Kita akan mendapatkan pahala. Kemudian keutamaan yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas adalah ta'dimul amalis saghir hatta yusbihu kabiran. Amal yang kecil itu bisa menjadi besar karena orang itu ikhlas. Amalnya kada madai, amalnya sangat-sangat kecil, tetapi dengan keikhlasan yang dia punya, maka orang ini akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Dikatakan oleh Abdullah ibn al-Mubarak, "Rubba amalin saghirin takaththarahu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tasaghgharahu an-niyyah." Ada amal-amal yang kecil, akan tetapi dengan niatnya amal itu menjadi luar biasa besarnya. Tapi ada amal yang besar, karena rusaknya niat, maka amal itu pun akan menjadi kecil. Pian mungkin pernah membaca hadis orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menyingkirkan gangguan di tengah jalan. Ada duri, ada paku di tengah jalan, kita pinggirkan. Apa niat kita? Supaya saudara saya kaum muslimin tidak ada yang terkena paku ini tadi. Ini amalan kecil apa amalan besar, Pak? Pian kada perlu nyewa tukang untuk mengangkat pakunya. Kada perlu pian lapor ke dinas, ke pemerintah misalnya, ini Pak pemerintah ada paku di tengah jalan, tolong diangkat. Kada perlu, pian tinggal ambil, pian buang ke sampah atau pian pinggirkan. Amal kecil, tapi dengan sebab niat ikhlas, amal ini menjadikan sebab orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pian pernah baca juga hadis tentang seorang pelacur yang memberikan minum seekor anjing. Apa artinya memberikan minum seekor anjing? Tidak ada artinya. Banyak memberi minum ya. Jarang yang lain, aku semesjitan kutukarakan aqua bedus-dus ku beri minum. Ini cuma anjing yang diberikan minum oleh orang ini. Amalan kecil, amalan yang tidak berarti, tapi karena keikhlasan yang dia punya menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya. Tapi ada lagi perempuan yang mengurung kucing sampai kucingnya mati. Kada mengurung manusia, kada kucing yang dikurung sampai kucingnya mati. Maka amal yang kecil yang jelek ini tadi menyebabkan menjadi sebuah dosa yang begitu besar dengan sebab niatnya mereka ini tadi. Nah, ini perkara-perkara yang harus kita. Jadi yang ini yang kita bayangkan, ini perkara kecil karena ikhlas. Saya tidak bisa beramal besar. Saya tidak punya uang sekaya orang si fulan. Saya tidak punya kekuasaan seperti si fulan, tetapi saya bisa melakukan yang seperti ini. Bukankah kita tahu cerita tentang semut yang mematikan, api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Dikatakan oleh burung, wahai semut, apa yang bisa engkau lakukan dengan api, dengan air yang cuma dibawa seekor semut? Siapa sih banyu yang dibawa seekor semut?
Tapi semut ini mengatakan, aku tahu bahwasanya air yang saya bawa tidak akan mampu untuk mematikan api yang membakar Ibrahim. Akan tetapi niatku untuk menunjukkan bahwasanya aku berpihak kepada Ibrahim. Berbeda lagi dengan cicak yang ikut meniup apinya. Api kalau ditiup cicak tidak mungkin tambah besar. Cacaknya ini meniup apinya Ibrahim, kada mungkin apinya jadi beganal, kada mungkin. Tapi dari tempat itu kelihatan bahwasanya di mana posisi cicak tadi berdiri di dalam menghadapi ujian yang ditimpakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini gambarannya seperti amalan kecil tapi besar sisinya di sisi Allah. Yang satunya amalan kecil tetapi perkara-perkara yang ditujunya adalah jelek, maka akan dinilai besar juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran kejelekan yang akan diterima oleh orang tersebut. Ini manfaat daripada ikhlas. Artinya banyak sekali perkara yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia bisa menghadirkan keikhlasan di dalam hatinya. Yang lain lagi dikatakan oleh para ulama adalah maghfiratul dzunub. Orang yang ikhlas itu akan menjadikan sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mungkin pernah juga mendengar hadis tentang orang yang membunuh, atau bukan hadis, tentang orang yang dibukakan kepadanya 70 catatan kejelekan. Artinya buku catatannya dibuka di depan dia oleh Allah Subhanahu wa taala yang isinya semua adalah kejelekan. Semua isi bukunya adalah kejelekan, tidak ada satupun yang baik. Ibarat rapor ini nilainya habang berataan, kan ada bagus-bagusnya. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Masih adakah engkau mempunyai amal yang lain?" Tidak ada lagi, wahai Allah. Saya tidak punya amal lagi karena sepanjang hidupku aku beramal dengan amal-amal yang jelek. Allah pun mengatakan, karena Allah tidak pernah zalim, bahwasanya engkau punya amalan. Apa amalanmu? Ditunjukkan satu kartu. Satu kartu ini berisi tentang kalimat ikhlas. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang dia ucapkan pada waktu dia di dunia, dia ucapkan dengan benar-benar ikhlas. Artinya dia mengucapkan ini, dia tidak pernah menyekutukan Allah. Dia tidak pernah berbuat sesuatu yang mengada-ngadakan dalam apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terjadi adalah orang ini dengan keikhlasannya bisa menutupi 70 buku yang berisi tentang kejelekan-kejelekan tersebut. Dengan sebab apa? Dengan sebab ikhlas yang ditunjukkan di dalam hatinya ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak lagi hadis-hadis yang semakna dengan ini, yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang tersebut, padahal orang-orang ini ketika mereka berada di dunia terkenal dengan orang-orang yang selalu melakukan dosa. Akan tetapi karena ikhlasnya, maka orang ini akan menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini jangan terlalu kaget atau jangan terlalu menuduh ketika ada orang yang mungkin dia beramal menurut kita, amal mereka ini salah. Ini amalnya ada tuntunannya, ini amalnya keliru. Tetapi amal itu bukanlah sebuah kesyirikan. Amalnya salah, amalnya kada pas. Akan tetapi orang ini punya nilai ikhlas yang tinggi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala akan bisa mengampuninya. Ini dalilnya. Orang ini dihadapkan kepada Allah dengan 99 sijilan dengan 99 buku catatan yang isinya habang semuanya. Artinya kan ada baiknya orang ini tadi, tapi dia punya keikhlasan. Ikhlasnya menutupi 99 catatan dan menjadikannya terhapus semua kejelekan yang dia miliki. Nah, ini tentang ikhlas. Jadi terkadang ada Pak, orang-orang yang terkadang keliru, orang-orang yang terkadang kurang bagus kita pandang. Secara pandangan kita kurang baik orang ini tadi. Tapi ternyata dia punya keikhlasan yang tinggi. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan itu sebagai sebab diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas. Maka ikhlas ada lagi pahala yang akan didapatkan. Idraku ajril amal wa in ajza anhu. Orang ini akan tetap dapat
dapat pahala daripada sebuah amal meskipun dia tidak mampu untuk melakukannya. Dia ingin melakukan amal tersebut, tapi dia tidak mampu untuk melakukan. Dia terhalang untuk melakukan amal tersebut, tetapi Allah tetap dengan ikhlasnya dia untuk beramal. Seandainya saya punya seperti ini, saya akan beramal, katanya. Dia mengatakan dengan benar-benar ikhlas, dan Allah yang menilai keikhlasannya. Maka amal perkataan orang ini tadi, yang dia tidak mengiringinya dengan amal, tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan, ketika orang-orang itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka ini menginginkan untuk ikut berperang kepada Nabi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membawa mereka karena tidak ada biaya. Karena orang 4 perang ini ada biayanya. Nah, orang-orang ini ingin mereka mengikut kepada Rasulullah, tapi karena sebab satu hal dan lainnya, dia tertahan untuk mengikuti perang Rasulullah. Ada lagi sahabat yang sakit. Dia ingin sekali untuk ikut dengan Nabi SAW. Tetapi dengan sebab dia sakit, maka dia menangis. Dengan sebab sakitnya dia menghalangi dirinya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Tetapi Allah katakan niat ikhlasnya akan tetap menjadikan dirinya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wala 'alal ladzina idza ma atauka liyahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ini tentang orang-orang yang mau ikut perang, datang kepada Nabi. Wahai Nabi, saya mau ikut perang tapi tidak ada biaya. Nabi pun mengatakan, saya tidak bisa mengajak kalian karena saya pun tidak punya biaya untuk membiayai kalian. Maka mereka ini pulang dalam keadaan air mata mereka menetes dengan sebab mereka tidak bisa ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain dikatakan, inna aqwaman bil Madinah khalafna ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fi. Di Madinah, kata Rasulullah, ada satu kelompok yang mereka tidak bersama kita. Tapi kalau kita melewati lembah, kita naik gunung, kita kemana-mana, mereka ikut di dalam pahala kita. Artinya umat dapat pahala meskipun ia tetap berada di Madinah. Habasahumul udur. Mereka terhalang oleh udur. Makanya hari ini, kalau kita ini masih punya kesehatan, masih punya kekuatan, usahakan untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Karena nanti sholat berjamaah di masjid dengan pahala yang luar biasa, dengan rahmat Allah, dengan segala hal yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan sholat di masjid. Suatu hari nanti mungkin ada saatnya kita ini hilang sehatnya, kurang kesehatannya, atau mungkin kita ini sudah tua, tidak mampu lagi untuk datang ke masjid, atau wal'iyadu billah, mungkin jangan sampai bian-bian kita mungkin dalam keadaan sakit yang harus ditilam terus. Apa yang terjadi? Tetap Allah akan memberikan pahala bagi kita untuk melakukan sholat kita di rumah, sholat kita di atas kasur, tetap akan diiringi dengan pahala sebagaimana kita melakukannya di masjid. Maka ini keutamaannya. Jangan kalau sudah tua, sudah di kursi roda, hanyar hendak ke masjid, sudah berjalan bina mata, kada melihat lagi, hanyar hendak tulak ke masjid. Tidak seperti itu. Ketika kita masih kuat, kita masih diberi kekuatan oleh Allah, maka lakukan semua kebaikan. Karena nanti pada suatu hari, ketika kita sudah tidak mampu lagi, maka tetap pahala itu akan mengalir kepada diri kita. Demikian pula orang yang mempunyai kelebihan harta, mereka bersedekah, menjadi donatur-donatur pada kegiatan-kegiatan yang baik. Nanti pada suatu hari ketika rizkinya sudah mulai macet, sudah tidak ada rizki yang melancar lagi kepada dirinya, tetap mereka ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena Allah tahu seandainya mereka ini lancar dapatnya, mereka akan tetap memberikan infak-infak mereka. Ini pentingnya kita continue di dalam amal. Pentingnya kita ini selalu mengutamakan dan menginginkan amal-amal yang terbaik untuk kita lakukan. Ini salah satu keutamaan daripada keikhlasan yang kita hadirkan di dalam diri-diri kita. Lalu ada lagi, ini yang paling nyaman ini. Kalau kita ikhlas dapatnya ganal. Qallabal mubahat wal adat ila ibadati yanalu biha 'aliyad darajat. Menjadikan perkara-perkara yang biasa itu menjadi sesuatu yang akan meninggikan derajat kita dan kita akan dapat pahala. Perkaranya biasa, perkara mubahat, perkara-perkara yang dikerjakan kada berpahala,
ditinggalkan kada masalah. Contohnya, yang paling gampang contohnya. Pian kalau hendak tulak ke masjid, pian pakai minyak wangi kalau. Tujuannya untuk apa? Supaya sebelah kayaknya harum, supaya kayaknya lewat di mukanya si gadis ya, kalau gadisnya bina menoleh langsung ibaratnya. Tidak. Kita memakai wewangian, kita memberikan baju kita ini bau yang harum. Tujuannya untuk apa? Yang pertama tujuan kita adalah supaya nanti orang yang ada di sebelah kita ini akan betah. Pian betah kalau orangnya di sebelah pian harum baunya. Ini ada juragan minyak harum dari mana? Nah, ada juragan minyak harum. Oh, boleh lah. Itu juragannya minyak harum. Nah, ini orang yang duduk dekat orang yang pakai minyak wangi, maka orang ini pun akan senang. Daripada pian misalnya menguli seharianan di pelabuhan, habis itu datang ke masjid, buka orang-orang yang di sebelah kita ini tadi. Ya kalau mabuk orang. Karena bau paluh kita yang seharianan tadi. Kita niat memakai minyak wangi agar orang yang ada di sebelah kita itu jadi senang berdekatan dengan kita. Kita mengatakan saya akan pakai minyak wangi untuk memuliakan ibadah saya di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika saya mendatangi manusia saja, saya bebersih diri, menjadikan diri saya ini rapi. Saya ingin ke masjid dengan menggunakan minyak wangi agar untuk memuliakan rumah Allah, untuk memuliakan ibadah yang saya lakukan. Pakai minyak wangi itu mubah, tapi menjadi berpahala ketika kita mempunyai niat yang gaya itu. Niat kita adalah niat untuk ibadah. Makanya digerubah, kata para ulama. Perkara-perkara mubah tadi akan menjadi sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dalam Islam ini nyaman, asal kita paham-paham aja, ladang pahalanya banyak. Pakai baju bagus ke masjid untuk apa? Untuk supaya agar menunjukkan kita ini memuliakan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Pakai baju bagus untuk niat seperti itu, kita dapatkan pahala di sisi Allah. Makanya Islam ini nyaman. Banyak kita ini kalau kita faham akan menjadi sumber pahala bagi diri-diri kita. Maka ini yang perlu kita fahami. Makanya ini penting untuk kita duduk di dalam majelis ilmu agar kita memahami, agar kita ini menjadi orang-orang yang cerdas ketika kita ini beramal. Orang cerdas itu amalnya sedikit tapi hasilnya banyak. Pian kalau hari ini melihat orang modalnya 100.000 lalu hasilnya 10 juta, jar pian apa? Apa aja? Pintar kalau. Mungkin aja Pak Haji. Modal 100.000 dapatnya 10 juta. Orang pintar ini. Nah kita pun juga ingin seperti itu. Dengan perkara-perkara mubah, modal perkara-perkara yang ringan kita lakukan, tapi kita ingin mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu manfaat daripada keikhlasan ketika dihadirkan di dalam diri-diri kita. Lalu yang paling penting, ikhlas merupakan himayatun nafsi minasyayatin. Ikhlas itu adalah pelindung diri kita daripada setan. Seperti di awal tadi telah disebutkan bahwasanya setan sendiri yang mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas, maka saya tidak akan mampu. Ada himayah, ada perlindungan. Ikhlas kita menjadikan diri kita terlindung daripada apa-apa yang diinginkan, daripada kejelekan yang ditiupkan oleh syaitan di dalam hati-hati kita. Ikhlas juga akan menjadikan seseorang ini inqita'ul wasawis wal bu'd 'anir riya. Dengan keikhlasan ini akan memotong atau merusakkan was-was yang ditiupkan oleh setan dan menjadikan manusia ini juga bisa tidak terkena dengan yang namanya riya. Ini tadi, karena setan itu ditiupkannya terus, disuruhnya riya, disuruhnya pokoknya kada boleh ikhlas. Jadi setan ini menyuruh anak buahnya, gawe caranya kayak apapun, intinya hasilnya harus mereka tidak boleh ikhlas. Ini perintah iblis kepada anak buahnya. Nah, maka kita melawan apa yang dijadikan tipu daya ini dengan kita menghadirkan keikhlasan. Kita belajar agama untuk agar menjadikan kita faham tentang tipu daya daripada syaitan dan kita bisa menghadirkan keikhlasan di dalam hati-hati kita. Dan satu juga yang penting adalah
tafrijul kurub, akan mengikhlas. Orang yang ikhlas itu bala, musibah dan segala macam itu akan cepat hilang. Hari ini kita kena musibah, kena corona dan segala macam, di mana-mana orang takutan lawan corona. Salah satu obat, selain banyak lagi obat-obat dunia atau amalan-amalan yang lain yang bisa menjadikan itu semua hilang, salah satunya adalah kita menjadi umat Islam yang menghadirkan keikhlasan di dalam hati-hati kita. Mungkin kita pernah mendengar hadis tentang 3 orang yang berjalan di satu gurun, lalu terjadi hujan, lalu mereka masuk ke dalam satu goa, lalu goa itu pun tertutup dengan batu. Kebingungan ketiga orang ini tadi. Lalu mereka pun beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh mereka. Yang satu mengatakan, "Wahai Allah, sesungguhnya saya ini kalau habis memerah susu, lalu saya ini datang kepada ibu bapak saya. Lalu mereka saya suruh minum susu dulu. Setelah ibu bapak saya minum susu, baru susu tersebut saya berikan kepada anak saya, baru kepada istri saya. Lalu pada suatu hari, wahai Allah, saya datang dalam keadaan membawa susu dan ibu bapak saya sedang tidur. Saya tidak membangunkan mereka. Saya tunggu mereka sampai bangun. Sedangkan dalam keadaan tidur mereka itu, anak dan istri saya sudah menjerit menginginkan susu tersebut. Tapi saya mengatakan tidak. Sebelum 2 orang tua saya meminum susu ini, maka kalian tidak boleh minum. Ketika amal ini, wahai Allah, aku lakukan karena mengharapkan ridhamu, maka bukalah pintu yang menutupi goa ini tadi. Batunya bergeser sedikit. Yang satunya datang menunjukkan, wahai Allah, dulu saya pernah mengajak seseorang ini untuk berzina. Orang itu perlu duit, akhirnya kalau ikan perlu duit, ku beri duit, asal mau berzina. Sampai setelah saya sudah hampir berzina dengan dia, lalu wanita ini mengatakan takutlah kepada Allah. Lalu orang ini pun tidak jadi melakukan dan memberikan uangnya kepada wanita tersebut. Maka kalau aku melakukan ini, wahai Allah, ingin mengharapkan ridhamu, maka bukalah pintu batu ini. Terbuka sedikit lagi, tapi tetap ada keluar. Sampai yang ketiga mengatakan bahwasanya dia punya pegawai yang habis begawe hilang. Lalu bayarannya dirupakan seekor kambing, sampai kambing ini jadi banyak memenuhi lembah. Lalu pegawai ini datang, mana gaji ulun yang bahari? Lalu saya pun memberikan kepada pegawai ini kambing yang banyak. Itulah gajimu dulu, saya putarkan menjadi kambing yang begitu banyak. Kalau saya melakukan ini, wahai Allah, untuk mencari ridhamu, maka tolong bukakan pintu ini. Akhirnya pintu ini pun terbuka. Artinya orang ini dalam keadaan kena musibah. Di dalam sebuah goa tertutup batu, kada kawa keluar. Itu akan menjadi kuburan mereka. Tapi karena ikhlas yang mereka tunjukkan, ikhlas yang mereka punya, batu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bergeser dan mereka pun terbebas daripada kesusahan yang ada di dalam goa tersebut. Ini manfaat daripada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi, ikhlas ini yu'jaril mar'u walau akhta. Tadi sudah kita singgung, orang yang ikhlas itu meskipun dia salah tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang kita ini terlalu meremehkan orang. Jangan sampai kita meremehkan orang. Terkadang ada orang yang salah di dalam beramal, tapi ketika orang itu ikhlas, benar dia di mata kita salah, tidak ada harganya, tapi berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah menjadikan naik derajatnya. Bisa jadi Allah menjadikan tinggi derajatnya dan diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan Allah ke dalam surganya karena orang ini ikhlas. Tetapi kita yang mungkin benar semuanya sesuai dengan aturan, kita menganggap diri kita paling benar, tapi kita tidak punya keikhlasan. Maka apa yang terjadi? Seperti orang yang membawa pasir, pian tulak ke Jakarta, bulik ke rumah yang dibawa pasir. Berapa pasir membawa dari Jakarta? Di Banjar sini banyak. Sebaket 75.000 di Kayu Tangi sini. Ya kalau hendak berapa baket mintanya. Karena perlu kita membawa jauh-jauh dari Jakarta. Nah, maka ini akan menjadikan amal-amal seseorang itu diampuni oleh Allah dengan sebab ikhlasnya dia meskipun dia melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, al khairu kulluhu fil ikhlas. Kebaikan itu semua ada di dalam ikhlas. Maka ketika seseorang itu ikhlas, maka yang tampak pada dirinya itu adalah kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan fa inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad itu ada segumpal daging.
Kalau ini baik, maka semua tubuhnya akan baik. Ketika yang segumpal daging, yakni hati ini tadi, terisi dengan ikhlas, maka seluruh amalnya akan berwujud berupa keikhlasan. Tangannya ikhlas, mulutnya ikhlas, matanya ikhlas, lisannya ikhlas. Semua yang dia tunjukkan akan berwujud keikhlasan kepada Allah. Maka ini yang perlu kita ketahui, bahwasanya al khairu kulluhu fil ikhlas. Kebaikan itu semua ada di dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini kira-kira untuk memotivasi kita tentang ikhlas. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba-hambanya yang ikhlas. Kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan yang kita wujudkan, sehingga kita mempunyai perlindungan, mempunyai benteng yang kuat daripada godaan syaitan yang ingin selalu menyesatkan kita dan menyeret kita ke dalam neraka jahanam. Aqulu qawli hadha wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.